Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang penyakit jantung koroner dan diabetes mellitus dengan anggota kelompok yang pertama yaitu Alfioni Tirta Hapsari, Marfu Akunti Nugraheni, Niken Oktaviani, Pardila Setiani, Rizka Setianingsih, dan Sally Febrianti. Yang pertama yaitu definisi. Menurut American Heart Association atau AHA mendefinisikan penyakit jantung koroner atau PJK atau sering disebut penyakit arteri koroner adalah istilah umum untuk penumpukan plak di arteri jantung yang dapat menyebabkan serangan jantung. Penumpukan plak pada arteri koroner ini disebut dengan aterosklerosis koroner. Definisi diabetes mellitus adalah suatu gangguan metabolik yang ditandai dengan peningkatan kadar glukosa darah atau hiperglikemia akibat kerusakan pada sekresi insulin dan kerja insulin. Untuk identitas pasien, pada tanggal 23 Mei 2020 pasien masuk ke rumah sakit dengan nama Tuan A. Umur 58 tahun, berat badan 73 kg, dan tinggi badan 168 cm. Kondisi khususnya gangguan hati sama gangguan jantung. Keluhannya sesak nafas dan nyeri kepala. Untuk diagnosis dari dokternya itu PJK atau penyakit jantung koroner atau myocard infarct, serangan jantung. Patofisiologi. Patofisiologi dari penyakit jantung koroner atau aterosklerosis yang merupakan penyakit akibat penumpukan plak pada arteri koroner. Penumpukan plak pada arteri koroner ini terjadi apabila pembuluh darah yang mengandung lipoprotein, kolesterol, sisa-sisa jaringan, dan terbentuknya kalsium pada pembuluh mengalami penumpukan lemak pada dinding dalam pembuluh darah jantung atau pembuluh koroner. Hal ini akan terjadi suplai oksigen dan nutrisi mengalami kekurangan, sehingga menimbulkan infark miokard. Kolesterol dibawa oleh beberapa lipoprotein, antara lain VLDL atau Very Low Density Lipoprotein sebagai pengangkut, dan salah satu penumpangnya yaitu trigliserida, LDL atau Low Density Lipoprotein atau bisa disebut juga dengan lemak jahat. LDL ini ketika mengalami peningkatan akan mampu menyebabkan ateroma atau penyempitan pembuluh darah. Dan HDL atau High Density Lipoprotein. HDL ini bisa disebut juga dengan kolesterol baik. Membawa hampir semua kolesterol, HDL akan menurunkan resiko penyakit jantung. Kadar kolesterol total dan kadar kolesterol LDL low density lipoprotein akan mempengaruhi resiko penyakit jantung koroner. Salah satunya yaitu infark miokard akut. Miokard akut atau bisa disebut juga dengan penyakit serangan jantung merupakan penyakit yang disebabkan oleh penurunan aliran darah melalui satu atau lebih arteri koroner yang mengakibatkan iskemia miokard dan nekrosis. Pada infark miokard akut ini bisa menyebabkan dua komplikasi. Yang pertama itu ada hemodinamika. Hemodinamika atau bisa disebut juga dengan dinamika tekanan darah yang mengalami ketidakseimbangan dinamika yang menyebabkan hemostatis terganggu. Yang kedua ada aritmia. Pada aritmia ini terjadi pada menit-menit setelah serangan. Hal ini disebabkan karena perubahan massa-massa refraktor atau massa otot jantung yang tidak bisa bekerja secara maksimal. Hal ini juga disebabkan karena kanal ion dalam keadaan terbuka. Kepekaan terhadap rangsangan juga mengalami penurunan, sehingga terjadinya repolarisasi atau penurunan kepekaan jantung. Pada gambar tertera tentang massa-massa refraktor. Massa-massa refraktor ini dibagi menjadi dua, yaitu periode refraktor absolut dan periode refraktor relatif. Pada periode refraktor absolut, yaitu terjadinya penurunan kepekaan suatu ambang batas ketup yang sangat rendah sehingga tidak memberikan efek yang potensial. Sedangkan pada periode refraktor relatif bisa terlihat di sini akan menimbulkan efek yang
efek aksi potensial karena kepekaan mulai naik dan mendekati normal. Hubungan dengan diabetes mellitus dan hipertensi. Hubungan penyakit jantung koroner dengan diabetes mellitus serta hipertensi sangat erat hubungannya. Pada diabetes mellitus berhubungan dengan perubahan fisik-fisik patologi pada sistem kardiovaskuler. Di antaranya dapat berupa disfungsi endotelial dan gangguan pembuluh darah yang pada akhirnya meningkatkan resiko terjadinya coronary artery disease atau CAD. Kondisi ini dapat mengakibatkan terjadinya mikroangiopati, fibrosis otot jantung, dan ketidaknormalan metabolisme otot jantung. Resiko terjadinya penyakit jantung koroner pada pasien dengan NIDDM atau non-insulin dependent diabetes mellitus adalah 2 hingga 4 kali lebih tinggi daripada populasi umum dan tempatnya tidak terkait dengan derajat keparahan atau durasi diabetes. Pasien dengan diabetes mellitus beresiko, bahkan dikatakan beresiko lebih besar, yaitu hingga 200% untuk terjadinya cardiovascular disease daripada individu yang tidak diabetes. Baik, selanjutnya adalah pengamatan secara objektif. Di antaranya dapat kita lihat dari data pemeriksaan klinik atau TTV. Dapat dilihat dari tabel, kelompok kami telah menandai dengan tulisan berwarna merah untuk hasil lab yang tidak normal, yaitu berupa pemeriksaan suhu selama 5 hari dinyatakan masih normal, pemeriksaan RR atau pernafasan pasien selama 5 hari diperoleh data bahwa pasien mengalami nilai kenaikan dari normal sebanyak 3 kali, yaitu pada tanggal 23, 25, dan 26. Sedangkan pemeriksaan HR atau nadi mengalami peningkatan hanya 1 kali, yaitu pada tanggal 26. Pemeriksaan tekanan darah pasien selama 5 hari didapatkan hasil bahwa semua nilainya berada di atas normal, yaitu di atas nilai 110/80 mmHg dan pasien dinyatakan terkena hipertensi. Selanjutnya yaitu data pemeriksaan laboratorium. Pada data pemeriksaan laboratorium ini kami memberikan warna merah dan warna kuning. Warna merah untuk nilai yang lebih dari batas normal, warna kuning yaitu untuk data yang kurang dari batas normal. Data yang melebihi batas normal yaitu glukosa, hemoglobin A1C, trigliserida, SGOT, SGPT, dan kreatin. Pada glukosa mengalami kenaikan atau lebih dari batas normal, yaitu pada tanggal 23 dan 26. Pada tanggal 24 ini sendiri mengalami penurunan dari tanggal 23 yaitu 157 mg/dl menjadi 109 mg/dl. Namun pada tanggal 26 dilakukan pemeriksaan kembali ternyata mengalami kenaikan yaitu sebesar 135 mg/dl. Kemudian ada hemoglobin A1C yaitu sebesar 98 yang seharusnya nilai normalnya kurang dari 6,5. Kemudian ada trigliserida. Trigliserida memiliki nilai normal kurang dari 150 dan di sini dilakukan pemeriksaan pada tanggal 24 dengan nilai trigliserida yang tinggi yaitu sebesar 205. Kemudian ada kolesterol. Kolesterol dengan nilai normal 150 sampai 250. Pasien Tuan A pada tanggal 23 mengalami pemeriksaan kolesterol dengan nilai kolesterol yang rendah yaitu sebesar 133 mg/dl. Kemudian ada LDL dengan nilai normal 65 sampai 175. Dilakukan pemeriksaan pada tanggal 23 dengan nilai 61 dikatakan kurang dari batas normal. Kemudian ada SGOT dan SGPT. Pada SGOT sendiri itu dengan nilai normal 0 sampai 37, di sini diperoleh pada tanggal 23 dengan hasil 127 atau dikatakan melebihi batas normal. Kemudian ada SGPT.
SGPT dengan nilai normal 0 sampai 40. Di sini diperoleh nilai SGPT yaitu 67. Dikatakan lebih dari batas normal. Kemudian ada kreatin. Kreatin dengan nilai normal 0,7 sampai 1,2. Di sini dilakukan pemeriksaan pada tanggal 25 dengan nilai kreatin sebanyak 1,34. Dan di sini dikatakan lebih dari batas normal. Selanjutnya yaitu ada profil penggunaan obat, meliputi jenis obat atau nama dagang atau generiknya, regimen dosis, rute, dan tanggal pemberian obat mulai tanggal 23 sampai tanggal 27. Yang pertama yaitu ada metformin, diberikan pada malam hari 1 tablet pada tanggal 23 sampai tanggal 27. Selanjutnya itu ada glimepirid, diberikan setengah tablet pada pagi hari mulai tanggal 24 sampai tanggal 27. Kemudian ada laktus 14 yaitu dalam sediaan insulin, diberikan 1 ampul pada malam hari mulai tanggal 23 sampai tanggal 27. Yang keempat ada evotil 300 mg, diberikan pada malam hari 1 tablet mulai tanggal 23 sampai tanggal 27. Yang kelima ada simvastatin, diberikan pada malam hari 1 tablet mulai tanggal 23 sampai tanggal 27. Yang keenam ada farmasal, diberikan siang hari 1 tablet mulai tanggal 23 sampai tanggal 24 saja. Yang ketujuh ada plavik, diberikan 1 tablet pada pagi hari mulai tanggal 24 sampai tanggal 27. Yang kedelapan ada fasorbit, diberikan 3 kali 5 mg mulai tanggal 23 sampai tanggal 27. Yang kesembilan ada deltiazem dengan dosis 2 kali 300 mg pada tanggal 23 sampai tanggal 27. Yang ke-10 ada bisoprolol 2,5 mg diberikan 1 kali 1 mulai tanggal 24 sampai dengan tanggal 27. Selanjutnya yaitu ada untreated indication, improper drug selection and medication use without indication atau indikasi pada pasien dan pemilihan obat yang meliputi masalah klinik pada pasien atau DRPS, drug related problem DPRS, dan reference studi, resep dokter, kesesuaian obat, rekomendasi dan alasan, monitoring. Yang pertama yaitu ada sesak nafas, diberikan obat isosorbit dinitrat atau ISDN, merupakan preparat nitrat yang paling stabil di antara yang lainnya karena ISDN merupakan senyawa prodrug di mana ISDN nantinya akan dikonversi menjadi senyawa metabolit aktifnya yaitu isosorbit 5 mononitrat atau ISMN sesuai dengan MIMS 2014. ISDN memiliki efektivitas dilatasi pembuluh darah koroner baik yang normal maupun yang mengalami aterosklerosis dengan citasi Perki 2015. Pada resep dokter diberikan fasorbit atau ISDN 5 mg. Untuk kesesuaian obatnya sudah sesuai, monitoringnya yaitu RR, suhu, kemudian ada MIA atau myocard infarct akut. Untuk DPRS-nya, pada infark myocard akut diberikan clopidogrel bekerja dengan cara diubah terlebih dahulu menjadi metabolit aktifnya oleh metabolisme hati dengan bantuan enzim yang secara selektif menghambat pengikatan adenosin difosfat atau ADP ke reseptor P2Y12 platelet dan aktivitas ADP mediated berikutnya dari kompleks glikoprotein GP2B atau 3A sehingga menghambat agregasi trombosit. Suryono 2020. Dalam proses tersebut
beberapa enzim hati memainkan peran penting yang membantu proses aktivasi, dan enzim CYP2C19 merupakan salah satu enzim yang paling berperan penting dalam proses metabolisme tersebut. Zaman dan Diantini 2018. Untuk resep dokter diberikan Plavix atau clopidogrel 75 mg. Untuk kesesuaian dosisnya sudah sesuai. Untuk monitoringnya yaitu untuk SGOT, SGPT, TD, dan LDL. Kemudian diberikan obat aspirin yang memiliki efek utama antitrombotik dengan mengasetilasi secara irreversibel gugus hidroksil dari residu serin tunggal pada posisi 529 dalam rantai polipeptida sintase platelet COX-1 sehingga menurunkan sintesis TXA2 yang berperan penting sebagai vasokonstriktor dan agregator platelet yang poten. Yunita dan DKK 2015. Penggunaan kombinasi aspirin dengan clopidogrel untuk mencegah terjadinya stroke pada pasien jantung koroner. Fatoni DKK 2014. Aspirin juga digunakan pada terapi simptomatis penyakit rematik, osteoartritis, artritis gout dalam menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri. Pada resep dokter diberikan Farmasal asetosal 100 mg. Untuk kesesuaian dosisnya sesuai. Untuk monitoring yaitu suhu, RR, dan tekanan darah. Masalah klinik pada pasien hipertensi. Pasien pada tanggal 23 sampai 27 Maret diberikan daltiazem yang berguna sebagai antihipertensi golongan calcium channel blocker atau CCB. Menurunkan tekanan darah dengan merelaksasi otot polos arteriola dan mengurangi resistensi pembuluh perifer. Mekanisme kerja calcium channel blocker adalah menghambat aliran masuk kalsium ke dalam sel-sel otot polos arteri. Resep dokter yang diberikan yaitu diltiazem. Kesesuaian obatnya sesuai. Monitoringnya tekanan darah. Pada tanggal 24 sampai 27 Mei, pasien diberikan bisoprolol sebagai terapi inti hipertensi golongan beta blocker. Mempunyai beberapa efek pada aliran darah koroner. Blokade pada reseptor B1 adrenergik mengakibatkan penurunan heart rate atau bradikardi. Bradikardi akan menurunkan konsumsi oksigen miokardium dan meningkatkan durasi diastol, sehingga aliran darah ke pembuluh koroner bisa maksimal. Namun, menurut Zhang 2014, selektif beta-1 blocker yaitu bisoprolol, atenolol, dan nebivolol dapat meningkatkan kadar gula darah puasa sehingga sebaiknya tidak digunakan pada pasien diabetes. Resep dokter yang diberikan yaitu bisoprolol. Kesesuaian obatnya tidak sesuai. Rekomendasi yaitu diganti dengan pemberian golongan ARB karena ACE1 dan ARB menjadi pilihan pertama pada pasien diabetes mellitus. Dengan hipertensi, karena secara farmakologi kedua agen ini bersifat nefroprotektor yang menyebabkan vasodilatasi pada arteriola eferen ginjal. Rekomendasi yang diberikan adalah varsatan. Monitoringnya yaitu tekanan darah. Masalah klinik pada pasien yaitu hiperglikemik. Pada tanggal 23 sampai 27, pasien diberikan metformin sebagai antidiabetik. Metformin mampu mengendalikan kondisi glikemia menjadi normal
dan menurunkan efek toksik glukosa pada pankreas, sehingga dapat memperbaiki fungsi sel beta. Metformin juga memiliki efek memperbaiki ambilan glukosa di jaringan perifer. Ketika HbA1c lebih dari 7,5% diberikan kombinasi metformin dengan golongan sulfonylurea yang memiliki efek terapi yang berbeda, yaitu meningkatkan sekresi insulin. Resep dokter yang diberikan yaitu metformin dan glimepiridin. Kesesuaian obatnya dua-duanya sesuai. Monitoringnya HbA1c, glukosa, dan TG. Pada tanggal 23-27 diberikan insulin latus yang merupakan insulin yang memiliki kerja panjang 12-24 jam. Insulin ini digunakan untuk mengendalikan glukosa darah basal. Menurut Marinda 2012, pemberian insulin long acting disarankan karena keputusan untuk memulai pemberian insulin dibuat berdasarkan pertimbangan akan kemampuan penderita untuk menyuntikkan sendiri insulin dan keutuhan fungsi kognitif. Pada lansia yang bergantung pada orang lain untuk memberikan insulin, maka gunakan insulin masa kerja panjang atau long acting. Dengan dosis sekali sehari, walaupun ini tidak dapat memberikan kontrol gula darah sebaik dengan yang dicapai dengan pemberian insulin basal bolus atau regimen 2 kali sehari. Resep dokter yang diberikan yaitu insulin latus 14. Kesesuaian obat sesuai. Monitoringnya HbA1c, glukosa, dan TG. Masalah klinik pada pasien yaitu kolesterol. Pada tanggal 23 Maret sampai 27 Maret, pasien diberikan simvastatin. Simvastatin merupakan obat hipolipidemik yang merupakan golongan statin, bekerja dengan menurunkan trigliserida, LDL, dan meningkatkan HDL. Kolesterol pada cenderung stabil, namun kadar TG naik sehingga diberikan obat Evotil 300 yang merupakan obat hipolipidemik golongan fibrat, bekerja untuk mengurangi kadar trigliserida. Resep dokter yang diberikan yaitu simvastatin dan Evotil 300. Kesesuaian obatnya sesuai. Adverse drug reaction. Nama obatnya yang pertama yaitu metformin. Efek samping potensialnya yaitu anoreksia, mual, muntah, diare yang umumnya sementara, nyeri perut, asidosis laktat, penurunan penyerapan vitamin B12, eritema, urtikaria on hepatitis. Kemudian obat glimerpirid. Efek samping potensialnya yaitu hipoglikemia, mual, muntah, diare, konstipasi, gangguan fungsi hati. Kemudian obat laktus 14 atau insulin. Efek samping potensialnya yaitu iritasi pada injeksi seperti nyeri kemerahan karena memiliki aksi kerja long acting yaitu 12-24 jam. Kemudian obat Evotil 300. Efek samping potensialnya yaitu mual, muntah, sakit perut, diare, perut kembung, nyeri otot, kram, dan sakit kepala. Kemudian obat simvastatin. Efek samping potensialnya yaitu sakit kepala, perubahan fungsi ginjal, efek saluran cerna, perubahan fungsi hati. Kemudian obat farmasal. Efek samping potensialnya yaitu bronkospasme atau mual, muntah, nyeri, trombositopenia. Pada obat yang selanjutnya yaitu ada Plavix, Vasorbit, Diltiazem, dan Bisoprolol. Pada Plavix ini memiliki efek samping dispepsia, nyeri perut, diare, leukopenia, trombositopenia, dan sakit kepala. Pada Vasorbit memiliki efek samping yaitu sakit kepala berdenyut, pusing, hipotensi postural, takikardia pasca injeksi jika diberikan terlalu cepat akan mengakibatkan hipotensi berat, mual, muntah, dan nyeri perut.
Kemudian ada deltiazem. Pada deltiazem ini menghasilkan efek negatif inotropik dan kronotropik yang bertanggung jawab terhadap kecenderungannya untuk memperparah gagal jantung pada pasien resiko tinggi. Kemudian ada bisoprolol. Pada bisoprolol ini juga memiliki efek samping yaitu mual, muntah, diare, konstipasi, kelelahan, pusing, dan sakit kepala hingga mengakibatkan dan memperparah DM atau diabetes mellitus. Selanjutnya yaitu ada monitoring hasil terapi obat. Pada indikasi pasien diabetes mellitus ini dengan nama obat metformin, dosis harinya yaitu 500 sampai 3000 mg per hari diberikan dalam 2 sampai 3 dosis terbagi. Obat diberikan bersama atau sesudah makan. Dengan parameter monitoring yaitu glukosa, tekanan darah, dan hemoglobin A1C. Evaluasi hasil yang diperoleh yaitu glukosa naik turun dan tekanan darah naik turun, kemudian hemoglobin A1C-nya pun naik. Kemudian ada obat glimepirid. Pada obat glimepirid ini diberikan dengan dosis harian 1-8 mg per hari, diberikan 1 kali sehari untuk dosis maksimal yaitu 8 mg, diberikan sesudah makan. Parameter monitoringnya yaitu glukosa, tekanan darah, dan HbA1c atau hemoglobin A1c. Evaluasi hasil yang diperoleh yaitu glukosa naik turun, tekanan darah naik turun, kemudian hemoglobin A1c-nya pun naik. Selanjutnya yaitu ada Lactus 300 insulin. Untuk dosisnya, dosis bersifat individual 1 kali sehari injeksi SC diberikan pada waktu yang sama tiap hari. Parenkim 2015. Untuk parameter monitoring, data lab data klinik menunjukkan glukosa, tekanan darah, HbA1c. Untuk evaluasi hasil yang diperoleh yaitu glukosa naik turun, tekanan darah naik turun, HbA1c naik. Kemudian indikasi pada pasien selanjutnya yaitu ada hipertensi, diberikan obat diltiazem dengan dosis dewasa. Dosis awal adalah 90 sampai 120 mg 2 kali per hari. Dosis dapat ditingkatkan sampai maksimal 360 mg per hari. Untuk lansia, dosis awal adalah 60 mg 2 kali per hari. Dosis dapat ditingkatkan secara perlahan sampai 240 mg per hari. Gunawan 2016. Untuk parameter monitoring data lab dan data klinik yaitu ada tekanan darah, suhu, dan RR. Untuk evaluasinya, tekanan darah naik turun, suhu normal, respiratory rate normal. Kemudian masih hipertensi, diberikan bisoprolol dengan dosis hipertensi dan angina 1 kali 5 sampai 10 mg per hari pada pagi hari. Gagal kronik stabil 1 kali 1,25 mg per hari pada minggu pertama. Jika dapat ditoleransi dengan baik, dosis dapat ditingkatkan secara bertahap. Pramudianto 2018. Untuk dosis awal 2,5 mg per hari, dosis maksimal 10 mg per hari. Gunawan 2016. Untuk monitoring data lab data klinik menunjukkan tekanan darah, suhu, dan RR. Kemudian untuk evaluasi hasil yang diperoleh yaitu tekanan darah naik turun, suhu normal, respirasi rate normal. Baik, untuk monitoring hasil terapi obat selanjutnya, yaitu indikasi pada pasien kolesterol, diberikan obat simvastatin dengan dosis awal 5-10 mg per hari dengan dosis tunggal pada malam hari. Dosis dapat disesuaikan dengan interval 4 minggu. Maksimal 40 mg per hari sebagai dosis tunggal atau diberikan pada malam hari. Badan POM 2017. Untuk monitoring parameter berupa data lab dan kliniknya yaitu adalah nilai trigliserid, LDL, dan HDL, di mana evaluasi hasil yang diperoleh adalah kolesterol normal, nilai trigliserid naik, LDL turun, HDL normal. Yang kedua, masih dalam obat untuk penyakit kolesterol dengan nama obat Evotil
Dosis yang diberikan adalah 3 kali 100 mg atau 1 kali 300 mg per hari, ISO volume 49. Adapun parameter monitoringnya yaitu adalah SGOT, trigliserid, SGPT. Evaluasi hasil yang diperoleh adalah kolesterol normal, nilai trigliserid naik, LDL turun, HDL normal. Untuk indikasi pada pasien selanjutnya yaitu adalah penyakit jantung koroner, diberikan obat farmasal dengan dosis loading sebesar 150-300 mg dan dosis pemeliharaan 75-100 mg setiap harinya untuk jangka panjang. Badan POM 2017. Parameter monitoring yang diperoleh adalah tekanan darah, respiratory rate, HR, trigliserid, SGOT, SGPT, HDL, LDL. Evaluasi hasil yang diperoleh adalah tekanan darah naik turun, respiratory rate normal, SGOT dan SGPT naik, HDL normal, LDL turun, dan detak jantung normal. Untuk obat yang selanjutnya adalah Plavix dengan indikasi pada pasien penyakit jantung koroner. Diberikan dosis oral 75 mg sekali sehari, DIH 2017. Parameter monitoring adalah SGOT, SGPT, tekanan darah, dan LDL. Evaluasi hasil yang diperoleh berupa SGOT tinggi, SGPT tinggi, LDL rendah. Masih pada indikasi pasien penyakit jantung koroner, diberikan pula Vasorbit dengan dosis sediaan oral 15-80 mg per hari, sediaan injeksi intravena 1,25 mg sampai 5 mg per hari, sediaan sublingual 2,5 sampai 15 mg dari Pramudianto 2018. Untuk parameter monitoringnya berupa respiratory rate, suhu, dan HR. Evaluasi hasil yang diperoleh berupa respiratory rate normal, suhu normal, dan nilai HR normal. Terapi non-farmakologi. Terapi non-farmakologi yang dilakukan yaitu yang ke-1, merubah gaya hidup, misal berhenti merokok. Yang kedua, olahraga dapat meningkatkan kadar HDL yang memperbaiki koroner pada penderita penyakit jantung darah karena memperbaiki fungsi. Jangan takut melangkah karena jarak 1000 mil dimulai dari 1 langkah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja dalam presentasi ini,